Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat inayah beserta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul, bermusyafahat, bersilaturahmi dalam acara memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tema marilah kita wujudkan ukhuwah Islamiyah dan penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, yakni Nabiyana wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para umatnya, dan kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Syekhuna Mukarram Kepala SMK Negeri 1 Cibinong, Syekhuna Mukarram Bapak Ustaz Cucu Salman MAG, dan yang kami hormati Ustaz Ramdan Juniarsyah MAG dari Bandung, dan yang kami hormati Tata Usaha Ibu Wasiyasi FM, dan kami hormati Wakil Kurikulum Bapak Heri Hermawan Eskom, yang kami hormati Wakil Kesimpulan Usaha Bapak Yudi Setiawan SPD, Wakil Sarpras Bapak Saiful Bahri MPD, dan Wakil Hubin Bapak Yadi Rahmat PD, serta Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMK Negeri 1 Cibinong yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, serta anak-anak sekalian siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong yang kami muliakan dan jadukan. Bukan bertemu, jadi gini Bu, ini ada jeda. Ini ngomong masuk ke baiklah, pada kali yang mulia ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang kelima mau'izatul hasanah, dan yang keenam pembacaan doa. YouTube atau volume dari sana, dari YouTube. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Enggak sengaja ngapain itu volume YouTube, Pak? Enggak. Kang, mic-nya Kang. Marilah bersama-sama kita buka
acara pagi hari ini dengan membacakan Ummul Quran. Ala hadiniah wa ala kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Fikri Hardani dari kelas 12 RPL 2 dengan seri tilawah Fitri Noviana dari kelas 11 MM 3. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kita semua mendapatkan rahmat. Kepadanya dipersilakan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kita semua mendapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Dengan juga sama Mbak. Suara kereta. Deketin aja kan? Ya bener. Kalau gue apa aja. Jadi apa aja? Tapi nggak jago sih. Apa aja tapi nggak jago. Tapi langsung host kan dia. Langsung langsung. Iya bos, Apanya di dia? ini saja jadi Baru batal ya. Coba karena deh. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kami berikan kepada Musa kitab Taurat yang telah kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil ini anak kalau saya belum selain aku. Wahai keturunan orang-orang yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya Tuhan adalah hamba bisa cuma Allah satu. yang banyak bersyukur. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meningkat acara selanjutnya menjadi sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Jaya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi qala fi kitabih Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu min binuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Amin. Wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar. Ya terhormat Ibu Kasubag dan seluruh jajaran manajemen wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan seluruh staf tata usaha, Ananda sekalian, putra putri peserta didik SMK Negeri 1 Cibinong, mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil atas segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat panjang umur, sehat walafiat, dan senantiasa kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dan berkah, disehatkan jasmani rohani, dimudahkan dalam segala urusan dan kasab, dan dijadikan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, dijadikan kita semuanya, anak-anak kita, anak didik kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Mari berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azhiril zalimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azhiril zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya dan anak keturunan kita sampai akhir zaman kelak. Yang saya hormati dan saya cintai saudara saya Mubalik yang insya Allah akan hadir bersama kita dari Bandung, Ustadz Ramdan Juniarsa, mudah-mudahan sudah ada di room, sudah masuk? Sudah. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, dan kami tunggu ceramah rohani dari Ustadz bersama dengan kami di SMK Negeri 1 Cibinong.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai sambutan yang pertama, Udah jadi co-host. tergelitik saya untuk Bisa. menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan abdihi dalam surah Al-Isra sebagai dasar daripada peristiwa Isra Mi'raj? Seluruh mufasir sepakat bahwa yang dimaksud hamba tersebut adalah Muhammad Rasulullah. Karena yang diberikan kehormatan oleh Allah untuk asra diisrokan. Dan ingat, yang menghendaki itu Allah. Yang ingin mengisrokan itu Allah. Yang punya dan pencipta alam, yang punya seluruh jagat raya. Aku ingin mengisrokan. Siapa yang diisrokan oleh Allah? Abdihi, hambanya. Artinya yang diisrokan tersebut adalah manusia yang luar biasa dan manusia pilihan. Gak mungkinlah Allah mengisrokan Abu Jahal. Kalau pertanyaannya adalah abdihi siapa, maka dapat dipastikan abdihi tersebut hamba Allah yang paling Allah banggakan dan yang paling Allah cintai, Muhammad Rasulullah. Dan mufassirin semuanya sepakat maksud dari abdihi adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian pertanyaan yang kedua, sejak kapan Ka'bah menjadi masjid? Pertama, bahwa yang di masjid, yang disebut masjid adalah tempat sujud. Maka dimanapun orang sujud, di sana disebut masjid. Ketika di Masjidil Aqsa dipakai sujud kepada Allah dalam agama manapun dan yang dibawa oleh Rasul manapun. Ingat bahwa semua utusan Allah dalam 25 nabi yang tercantum di dalam Al-Quran semuanya membawa agama Islam. Hanya dalam cara beribadahnya berbeda-beda. Maka ketika disebutkan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram, lah itu tempatnya yang sekarang masih ada. Lantas sejak kapan disebutkan masjid? Sejak Ka'bah di sana dibangun pada zaman Nabi Adam, didirikan kembali oleh Sayyidina, oleh Nabi Ibrahim. Maka sejak itulah tempat tersebut menjadi masjid karena senantiasa dipakai untuk sujud. Masjidil Aqsa itu kan dulu zaman Nabi Sulaiman disebut sinagog. Sejak kapan ada nama sinagog? Untuk peribadatan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman membawa agama Islam. Kenapa disebut dengan sinagog? Kemudian, bagaimana? Jadi satu peristiwa antara ayat-ayat di dalam Al-Quran. Sehingga menjadi satu peristiwa Isra Mi'raj. Al-Quran adalah firman Allah. Dan setiap firman turun tergantung kepada pertanyaan, tergantung kepada peristiwa, tergantung kepada latar belakang pada waktu itu ayat diturunkan. Yang disebut dengan ilmu asbabun nuzul. Maka ketika ada perbedaan 9 tahun, 11 tahun, 11 tahun, selama waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, maka selama itu juga berbagai peristiwa, berbagai ucapan, berbagai latar belakang menjadi alasan turunnya ayat demi ayat Al-Quran karena tidak sekaligus. Bagaimana bisa menjadi satu peristiwa? Peristiwanya satu, tetapi ketika kemudian hari ada yang bertanya, betul tidak Isra? Betul tidak Isra? Maka turun ayat penguat berikutnya. Jangan salah, ketika ayat Al-Quran berkaitan dengan sholat diturunkan, tidak hanya satu kali. Ketika orang mabuk diingatkan untuk sholat, maka ayatnya turunnya pun pelan-pelan. Sehingga pada akhirnya ayat sholat jelas harus
bagi orang yang berakal dan menjadi sebuah kewajiban. Kalau lagi mabuk jangan datang sholat. Tidak sekaligus. Nah, Islam datangnya pelan-pelan dan Al-Quran pun turunnya berangsur-angsur. Sholatnya seperti apa? Sholatnya seperti apa? Pertanyaannya, sholatnya seperti apa? Di dalam hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti kau melihat aku, kata Rasul. Lantas siapa yang melihat Rasul pada waktu itu? Para sahabat. Setelah para sahabat, para tabi'in, para ulama berikut mewariskan dengan berbagai ilmu jihadnya sampai kepada kita. Sholat itu kayak begini. Jadi jangan ngarang-ngarang. Karena ilmu itu ada silsilahnya. Maka yang terbaik ketika menyampaikan sebuah ilmu menurut kitab A, menurut Al-Quran ayat sekian, ya, menurut YouTube hari anu, sebutkan nggak apa-apa, itu namanya referensi. Kalaupun kemudian kita menyebutkan satu alasan yang berkaitan dengan pemahaman kita, dasarnya ada. Maka yang baik adalah ilmu itu harus ada silsilahnya. Ngaji kepada ustadz, ngaji kepada ulama. Kalaupun menyebutkan kata guru saya, jelas gurunya ada. Begitu. Jadi jangan pengen semau-mau nanya ke sana, nanya kemari, tetapi tetap tidak menjadi satu keyakinan. Hanya nanya doang dipakai, kagak. Paling penting baca Al-Quran adalah harus kalau umat Islam. Bicara Islam tetapi masih banyak kekurangan, lebih baik ngaji di dulu lah. Jemaah rahimakumullah, yang ingin Isra Mi'raj itu adalah Tuhan pencipta alam. Maka ulama ada yang pernah menyampaikan, man ankarol Isra'a kafaro, wa man ankarol mi'raja yafsiku. Siapa orang yang ingkar Isra, maka dia kafir. Dan barang siapa yang ingkar kepada Mi'raj, maka dia fasik. Bagaimana dia dikatakan demikian? Ketika seorang yang tidak percaya kepada Isra dan Mi'raj datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan bertanya, benar tidak Muhammad Isra Mi'raj? Bukannya dijawab, tetapi ditebas lehernya sampai putus. Maka orang yang masih meragukan dan bertanya ayat suci Al-Quran tentang Isra Mi'raj, pertama, bahwa Isra Mi'raj harus diterima dengan keyakinan. Ad-dinu huwal aqlu ladina liman la aqlalahu. Agama itu akal, ya, berakal. Dan ladina liman la aqlalahu, tidak ada akal bagi orang yang tidak beragama. Dan ulang balik, artinya agama itu masuk akal. Tetapi ada yang tidak bisa diterima oleh akal, harus diterima oleh keimanan. Pada letak inilah jangan terlalu banyak nanya, lebih baik pakai. Kalau merasa kurang, ayo belajar bareng-bareng. Bapak Ibu rahimakumullah, bangga saya kepada Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan kegiatan ini, kepada bidang kesiswaan pembina OSIS, Bapak Ibu GPHI dan seluruh panitia, baik itu dari guru dan dari siswa. Terima kasih sebesar-besarnya sudah bisa melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Insya Allah, sekolah akan senantiasa mendukung berbagai kegiatan keagamaan, PHBI maupun kegiatan-kegiatan peringatan nasional ke depannya. Kemudian, mohon kepada Bapak Ibu sekalian, program yang sangat baik, program awards, diteruskan. Kagak usah repot Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu one week one juz, 1 minggu 1 juz. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu sibuk. Tapi kan di rumah kagak sendiri kan ya? Di rumah sendiri kagak? Ada anak? Ada anak yang sudah baca Quran? Ada suami lagi nganggur? Itu 1 juz bagi berempat. Laporan kepada admin grup, juz 5 sudah selesai.
Jadi jangan dibikin pusing dan jangan bikin susah. Lah emang saya kayak gimana? Begitu. Yang penting laporan ke admin itu sudah dibaca. Kebagian 2 juz, grup 1 dan grup 5. Ya, sempet banget baca Al-Quran maksain, sama. Tetapi ketika itu ditugaskan oleh admin, saya sempat baca 3 lembar. Misalnya sekian sampai akhir. Ya, beres, laporan ke admin. Juz 3 selesai baru tadi. Tuh, ada satu lagi di grup 5, grup 5, juz 20 kalau nggak salah. Saya minta anak saya 2, satu perempuan, satu laki-laki. Beres itu berdua, bocah-bocah, kenapa enggak? Mau bocah. Cerita ini mah 20.000 juga girang bocah. Tuh. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, jangan jadi beban buat Bapak Ibu sekalian. Ini tugas, ini adalah hal baik. Sekolah mengajak Bapak Ibu secara personal. Alhamdulillah, jika bisa melaksanakannya secara sendiri. Kagak siap atau kagak mampu sendiri, ajakin tuh anak, bantuin Bapak baca Quran nih dari sini sampai sini. Tuh, selesai, laporan ke admin, selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan jadi beban. Banyak bantuan di rumah kita sekaligus untuk membiasakan keluarga kita membaca Al-Quran. Itu untuk program One Week One Juz. Untuk itu mohon Bapak Ibu sekalian, 5 grup yang ada di sekolah kita tolong dipelihara sebaik-baiknya. Semampu kita hanya dalam waktu 1 pekan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Dan bagi anakku sekalian yang ada di rumah masing-masing melalui virtual, mohon mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kehadiran anak-anak sekalian, kemudian resume daripada kegiatan, insya Allah menjadikan tugas bagi anak-anak sekalian untuk disampaikan kepada para guru agama di tingkat dan kelas masing-masing. Mohon untuk mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sama MAD yang telah menyampaikan sambutannya dan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kita semua bisa menerapkannya dengan kehidupan kita. Ini Allah. Berikan ke acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyidina Al-Mukarram Ustadz Ramdan Yuniarsyah MAG dari Bandung dan akan terhubung dengan kita semua di sini. Bisa geser ke sana. Cek. Sebelum dimulai, saya akan membacakan profil beliau. Beliau mempunyai nama panggilan Kang Raju atau juga disebut Dawai, Dakwah, dan Wayang. Beliau memiliki kreativitas dengan membalut dakwah dalam seni wayang. Beliau berasal dari kota Purwakarta dan sekarang menetap di Cirebon, Bandung, Jawa Barat. Selain membatik, beliau juga menjadi pendidik di SMK Negeri 10 Bandung. Kemudian menjadi dosen di Universitas Telkom
dan menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Ketua MGMP Pendidikan Agama Islam Provinsi Jawa Barat. Para hadirin wal hadirat, saya ingin lebih jelas profilnya. Video tuh kita lihat. Silakan mengunjungi Instagramnya yaitu Ramdan Junior Syah, atau di YouTube channelnya yaitu Dakwah Wayang Official, dan jangan lupa like dan subscribe. Kayaknya sempit ya, kameranya terlalu dekat. Halo Ustaz, silakan. Udah mau. Halo, cek. Enggak, Ustaz. Padanya dengan segala hormat persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarna ila sholatil maktubah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang sama-sama kita hormati, yang Allah muliakan, guru-guru kita yang ada di SMK Negeri 1 Cibinong, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cucu Salman MAG, kakak saya, semoga tetap Allah berikan kekuatan dan kesehatan dalam memimpin sekolah ini. Tidak lupa tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di lingkungan SMKN 1 Cibinong, semoga Allah berikan kesehatan. Juga siswa-siswi harapan agama, harapan bangsa, dan harapan orang tua yang saya banggakan, yang Allah muliakan, yang berbahagia. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, walaupun dalam kondisi masih pandemi COVID-19, tapi acara tabligh akbar syiar ini bisa dilaksanakan secara tatap maya. Walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Tapi sekarang katanya bukan hanya jauh di mata, dekat di hati, tapi jauh di pelupuk mata, tapi tetap dekat di doa. Di antara kita saling mendoakan, semoga kita tetap dalam keadaan sehat, dan sebentar lagi semoga kita bisa bertatap muka di sekolah yang kita cintai. Bapak Ibu, siswa-siswi, alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari grup Dawai, atau lebih dikenal dengan sebutan dakwah dan wayang, dipercaya untuk bisa mengisi tausiah pada kesempatan pagi ini dalam acara pertama peringatan Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua sekaligus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Namun karena namanya Dawai, dakwah dan wayang, jadi mohon izin Bapak Kepala, Bapak Ibu Guru, saya ceramahnya tidak sendirian, insya Allah ditemani oleh Mang Cepot. Jadi Mang Cepot ini ikon wayang golek dari Jawa Barat. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Mang Cepotnya. Ayo Mang Cepotnya gitu. Alhamdulillah. Mohon izin dipanggil dulu Mang Cepotnya ya. Menemani Ustaz ceramah pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga. Cakep. Yang menjawab salam mudah-mudahan masuk surga. Amin. Amin. Akang Cepot sehat. Saya Pak Ustadz, Alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih. Pak Ustadz damang, Pak Ustadz. Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah. Kita hari ini berada tatap maya dengan keluarga besar SMKN 1 Cibinong, Mang Cepot. Alhamdulillah. Bagja pisan, Pak Cuma Ustadz. mohon maaf nih, Ya,
maskernya dibuka dulu dong, biar kelihatan sama sahabat-sahabat kita. Oh, maskernya dibuka dulu Pak Ustadz. Kayaknya memang Bang Cepot masih mengikuti aturan pemerintah ya. Iya kan harus gitu Pak Ustadz. Harus mentaati protokol kesehatan. Bukan prokocot atau protokol. Ini boleh dibuka Iya. dulu nggak? Mangga buka dulu Memang Pak benar Ustadz. kita harus mengikuti aturan pemerintah, protokol kesehatan, ikuti 3M. Kalau sekarang jadi 5M. Apa nggak 3M? 5M. Apa Pak Ustadz? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Oh Nah. Pak Ustadz, tapi masyarakat kan disuruh melaksanakan 3M Pak Ustadz. Tapi Menteri Sosial mah malah korupsi 17M Pak Ustadz. Itu mah beda deh. Udah, itu mah bukan urusan Iya. kita. Buka dulu dong biar kelihatan. Oh mangga Pak Ya, Ustadz. buka dulu ya. Mangga Pak Ustadz. Alah. Alhamdulillah. Kasep pisannya Pak Ustadz. Dibuka mah. Kasep, Cun. Nya. Kasep siga saha, ganteng kayak siapa? Siga si Aldebaran Pak Ustadz. Ini teh Mas Al. Mas Al ini teh Pak Ustadz. Kalau ini Mas Al, Andinnya mana? Andinnya lagi gegeroh Pak Ustadz. Sekarang mah pada demam di mana-mana, apalagi katanya di Bogor nih syutingnya. Oh iya Tahu nggak betul. lagu Ikatan Cinta? Yang gimana Pak Ustadz? Aku merindu, Asyik. ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, Asyik. ku terpaku. Aku meminta walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh Asyik. di mata, tapi dekat di doa. Ku hayang neang janda. Bukan ku hayang neang janda. Aku merindukanmu. Merindukanmu. Engkau jauh di Pak Ustadz. mata, tapi tetap dekat di doa. Aku merindukan kalian. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Cibinong. Oke, Kang Cepot, Iya. hari ini ada dua nih bahasan kita sebenarnya. Nah, Yang pertama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Mi'raj. Dan yang kedua tentang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ramadan. Ya, karena sebentar lagi kan Ramadan akan datang. Kurang dari 1 minggu lagi Ramadan akan datang. Iya Pak menemui Ustadz. kita. Tiba ya bentar lagi ya Pak Ustadz. Bentar lagi tiba. Malahan mah ada lagu nanti Pak Ustadz. Ma- Oh, anu etetnya geuning Pak Ustadz. Rame pisan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba. Bukan tibra. Ramadan tiba, bukan tibra. Iya Pak Tiba. Ustadz. Tiba ya Pak Ustadz. Bukan tibra. Iya kan cepot tidur mulu Pak Ustadz. Bentar lagi datang bulan Ramadan nih ya. Iya. Nah, namun sebelum itu kita coba dulu pertama bahas tentang peristiwa Isra Mi'raj ya, yang menjadi tema besar kita hari ini. Tadi Bapak Kepala Sekolah kita, seorang ustadz, seorang kiai, Mang Cewat, udah ngebahas tentang bagaimana perjalanan Isra Mi'raj, bagaimana fungsi masjid, bagaimana fungsi seorang hamba mengabdi kepada Allah. Dari zaman Nabi Adam sudah disuruh sujud, terus dibangun masjid ya. Masjidil Haram ditinggikan di zaman Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kita akan coba sedikit saja membahas, mengulas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Namun Mang Cepot, Ya. kita ingin coba membahas dari latar belakang dulu nih. Nah. Mang Cepot tahu nggak, sebelum Rasulullah di Isra Mi'raj kan, tahun itu disebut dengan tahun apa? Tahun gajah. Tahun gajah mah tuh Rasulullah lahir. Oh, tahun apa nih, Pak Ustadz? Rasulullah lahir disebutnya tahun gajah, Amul Fil. Tapi kalau Rasulullah di Isra Mi'raj kan, tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Oh, tahun kesedihan. Atau bahasa Arabnya Amul Hazan. Amul Hazan itu artinya tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa tahun sebelum Rasulullah di Isra Mi'raj kan disebut dengan tahun kesedihan atau tahun duka cita? Pertama, pada saat itu Rasulullah sedang mengalami duka cita yang mendalam, sedih yang mendalam. Ya, pertama karena Rasulullah ditinggal meninggal dunia oleh istrinya tercinta, yaitu Sayyidah Khadijah. Di saat orang lain meninggalkan, Khadijah yang setia menemani. Di saat orang lain mendustakan, Khadijah yang pertama kali beriman. Di saat orang lain memusuhi, Khadijah yang rela mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya untuk menemani dakwah Rasul. Saat itu Khadijah meninggal. Rasul sedih. Pasangan hidup mana yang tidak sedih ditinggalkan oleh pasangannya?
Suami mana yang tidak sedih ditinggalkan istrinya? Istri mana yang tidak sedih ditinggalkan suaminya, Mang Cepot? Betul, Pak Ustadz. Yang kedua, apa kesedihan Rasul? Rasulullah ditinggalkan meninggal dunia oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Oh, Abu Thalib itu adalah paman Nabi yang benar-benar melindungi dakwah Nabi. Di saat orang-orang kafir Quraisy semakin gencar menyiksa pengikut Nabi Muhammad, semakin gencar memusuhi Islam, tiba-tiba dua orang yang dekat dan mendukung ini meninggal dunia. Rasul sedih, Mang Cepot. Di Mekah makin dimusuhi, akhirnya Rasul hijrah. Kemana hijrahnya? Ke Taif. Dikira orang Taif mau mendukung. Ternyata beberapa hari hijrah di Taif, orang-orang Taif malah memusuhi dan mengusir Nabi Muhammad dari perkampungan Taif. Sudah di Mekah dimusuhi, orang yang ngedukung juga meninggal dunia, satu persatu diambil oleh Allah. Istrinya, pamannya, minta tolong ke orang Taif, hijrah ke sana. Ternyata orang-orang Taif malah memusuhi dan mengusir Nabi. Malah yang tragis apa coba? Apa Pak Ustadz? Orang Taif malah mengambil batu kerikil, nyuruh anak kecil mengusir dakwah Nabi Muhammad. Akhirnya di pertengahan jalan antara Taif dengan Mekah, Rasulullah bermunajat kepada Allah. Allahumma inni ashkuka dha'fa quwwati. Ya Allah, aku curahkan seluruh permasalahan ini kepadamu bahwa aku ini lemah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha menyaksikan kejadian ini, nyuruh malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Seakan-akan kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kalau penduduk bumi tidak ada yang menerimamu, di Mekah kau diusir, yang mendukungmu aku ambil satu persatu, datang ke Taif, bumi Taif juga mengusir. Tenang, penduduk bumi tak ada yang menerima, tapi kau gantungkan semuanya kepadaku, kata Allah. Pintu langit terbuka, semua malaikat siap menyambut kedatanganmu. Gitu, Mas. Jadi terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Diangkat Rasulullah dapat perintah salat. Hikmahnya apa, Mas Cepot? Apa Pak Ustadz? Bagi kita umat Nabi Muhammad, adik-adik, sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu guru, kalau kita punya kesedihan, kalau kita punya masalah, hati-hati. Jangan salah kita melangkah, jangan salah kita tempat kembali, Mas Cepot. Iya, walaupun lagi galau ya Pak Ustadz. Lagi galau, lagi sedih, jangan. Ya. Mas Cepot pernah galau nggak? Pernah Pak Ustadz. Apal galau tuh? Galau teh wadah cenginum isi ulang gini Pak Ustadz. Eta mah galon atau apa? Ai galon mah tuh nusuk ditiup barudak leutik Pak Ustadz. Ditiup mah balon. Ai balon mah aya empang, aya balon eta teh Pak Ustadz. Balong. Talamun balong mah ngadarakleg dina irung teh sok garing teh Pak Ustadz. Eta mah korong. Galau teh hati sedih kan. Iya. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad punya hati yang sedih, punya masalah hidup makin rumit, rumah terasa sempit, pinjam uang ke mertua pelit, anak sakit, yang kecil pengen merit, yang kecil sakit, yang gede pengen kawin merit, penyakit komplit, perutnya buncit, mata bintit, ya, hutangnya melilit. Di imahna loba beurit. Nah, itu. Pokoknya kalau punya masalah apapun dalam hidup, ingat, no problem about problem, but the problem is your attitude about problem. Nah, ingat, no problem, problem. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, diam. Bisa, Pak Ustadz. No problem about problem, but the problem is your attitude about problem. No problem, I share problem, I share sufri. Ya, jelas, Bapak Ibu guru mohon maaf, sahabat-sahabat mohon maaf, Mang Cepot dulu sekolahnya tidak tamat, jadi nilai bahasa Inggrisnya jelek. Ya. Ulah salah Pak Ustadz. Nah, Cepot mah kiki oge nilai 100 wae. oh, Mang Cepot sekolah nilai 100 terus. Mohon. Bahasa Indonesia 50, bahasa Inggris 25, matematika 25, jadi 100 Pak Ustadz. 100 menang hijikeun. Bahasa Inggris bisa nggak kayak Ustadz tadi? Wah, Cepot mah bahasa nono lagi jangan ditanya Pak Ustadz. Bahasa Arab Jangan ditanya. bisa. Bisa Pak Ustadz. Coba tuh bahasa Inggris cobain. Boleh Pak Ustadz. Bahasa Inggris boleh dites nggak? Boleh. Kemampuan bahasa Inggris. Ya, Coba bahasa Inggris kan, Kang. mangga. Pemuda, pemudi. Ladies and gentlemen, Hebat. anu geulis ngalek-lek permen. Jangan diterusin. Selamat pagi, Good morning, selamat malam, good night, selamat tinggal, goodbye, selamat mandi. good jubar. Punya ayah gujubar. Kalau bahasa Inggrisnya jalan,
Walk. Walk. Kalau berjalan, Berwalk. jalan. Walk. Berjalan, Berwalk. can jalan. Canda walk. Kalau jalannya rusuh, Walk, 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 walk. nanti belajar lagi bahasa Inggris nih, malu sama Iya. siswa-siswi di sini ya. Oke, Pak Ustadz. Oke, Mas Cepat. Ya. Jadi no problem about problem, but the problem is your attitude about problem. Artinya begini, Ya. tidak ada masalah kalau kita manusia di dunia diuji dengan masalah. Karena setiap kita punya masalah. Bapak Ibu guru saya punya masalah, Mang Cepot punya masalah, dalangnya ya maksudnya. Iya. Siswa-siswi punya masalah masing-masing. Itu tidak jadi masalah karena dunia ini adalah tempat ujian dengan masalah. Tapi yang jadi masalah itu, but the problem adalah your attitude. Ya. Yang jadi masalah itu adalah cara kita dalam menghadapi masalah itu beda-beda. Ada yang menghadapi masalah putus asa. Ada yang menghadapi masalah dengan emosi. Ada yang menghadapi masalah dengan uring-uringan. Tapi ada yang menghadapi masalah, dia tenang, dia santai, tidak putus asa, dia punya sandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak Cepot, ya sabar, Pak Ustadz. Sabar. Iya. Sabar penyabar. Segala paruh, Pak Ustadz. Segala barah akibat lockdown. Iya. Ya, Mas Cepot. Ya, Mas Cepot punya masalah nggak sekarang? punya Pak Ustadz. Ustadz kan sama juga nih ya. Sama. Lagi lockdown kayak gini kan nggak bisa kemana-mana, usaha Betul. kehalangan. Mas Cepot masalahnya apa? Kalau Cepot mah Pak Ustadz gagal nikah masalahnya teh Pak Ustadz. Hah? Sedih teh Pak Ustadz. Gagal nikah? Iya Pak Ustadz. Emang kemarin teh mau nikah? Kemarin tuh mau nikah Cepot teh Pak Ustadz. Sama siapa? Sama Titin. Oh, sama Titin. Iya. Hari sekarang Titinnya kemana? Sekarang sama yang lain udah nikah Pak Ustadz. Oh, udah nikah sama laki-laki lain. Iya Pak Ustadz. Itu pira gara-gara beda keyakinan abdi teh putusna teh Pak Ustadz. Oh, putus sama Titin itu gara-gara beda keyakinan, Mohon. beda agama. Lain Pak Ustadz. Apa? Beda keyakinan abdi yakin ka manehna manehna teu yakin ka abdi teh Pak Ustadz. Atau itu mah lain beda keyakinan. Teu bogoh Titin akang. Iya Pak Ustadz. Oh, Titinnya sekarang sama laki-laki lain. Iya betul. Kayaknya mungkin Titin lebih memilih laki-laki itu karena laki-laki itu jauh lebih. Ya, itu ganteng abdi rami jod Pak Ustadz. Kayaknya laki-laki itu lebih kaya. Itu beunghar abdi mah balangsak Pak Ustadz. Pantas Sok- Titin milih itu. Sok dibanding-bandingkeun wae abdi teh Pak Ustadz. Mang Cepot dibanding-banding laki-laki itu. Ya dareupeun kolotna teh sakit teh Pak Ustadz. Oh, sakit. Sakitnya tuh di siki Pak Ustadz. Bukan di siki atuh, sakitnya tuh di sini. Nya si siki oge kutongo seueur nyeri Pak Ustadz. Oh, dibanding-banding yang laki Banding-banding itu. wae Pak Ustadz. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Kalau masalah asmara, Mang Cepot. Kau hina diriku, kau sebut tentang harta. Kasihku sedarku tiada berpunya. Terus gitu lah atuh tong awa-awa. Ya, Ya, jadi Mang Cepot tenang lah, tenang Mang Cepot. Tenang, Kalau Mang Ustaz. Cepot sekarang sedih ya, jangan Ya. putus asa. Minta sama Allah, ya. Ustadz sekarang punya kesedihan, Ustadz punya masalah, gak boleh putus asa. Adik-adik, sahabat-sahabat punya masalah, la tahzan, jangan pernah sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka caranya bagaimana? Lihat, ketika Rasulullah punya masalah, ikhtiar harus datang ke Taif, usaha di Mekah, dakwah di sana, sabar dalam menghadapinya. Setelah itu apa? Kesabaran ini dibarengi dengan mi'raj. Mi'raj itu naik. Umat Nabi Muhammad ada mi'rajnya apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu orang yang beriman itu adalah salat. Salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Maka kalau Mang Cepot punya masalah, Ya. cek yang dua perkara ini Mang Cepot. Nah. Kalau ingin dapat pertolongan Allah dalam menghadapi masalah, satu, cek kesabaran kita dalam menghadapinya. Yang kedua, cek sholat kita. Yakin kalau sabarnya maksimal, kalau sholatnya sudah khusyuk, kalau sholatnya udah benar, ma'unatullah,
pertolongan Allah pasti datang kepada kita. Gitu Mas Cepot. Betul betul Pak Ustadz. Jadi amparkan sajadah. Ya, Di Sunda ada lagu amparan sajadah. ada tahu Pak Ustadz. Dina amparan Sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot kudosa nyanggakeun sadaya daya dina hamparan sajadah di atas hamparan saja. abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Izzati daya deui Nah, hadihep kan anta aya deui Pak Ustadz. lain teu aya deui lagu nah eta mah isina aya deui pamuntangan. Enggak ada lagi tempat menyandar, enggak ada lagi tempat menggantung iwal tika Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masalah apapun salat solusinya. Nitip sahabat-sahabat jangan pernah meninggalkan salat, jangan salatnya bolong. Salat itu bukan part time, bukan next time, bukan no time, tapi salat itu harus on time. Kenapa? Karena kematian itu bisa every time. Sekali lagi Mang Cepot, salat itu bukan part time, bukan next time, bukan no time, tapi salat harus on time. Tapi salat harus on time. Kenapa? Karena kematian bisa datang every time. Salat bukan part time, bukan separuh waktu, bukan next time, engke deui ditunda-tunda. Salat bukan no time, tidak ada waktu. Tapi sholat harus on time, tepat waktu, tepat pada waktunya. Kenapa? Karena kematian itu every time. Dia bisa datang kapan saja. Ajal tak menjemput taubatmu. Ajal itu tak menunggu taubatmu. Ajal itu tak menunggu kebaikan kita. Mari sahabat-sahabat, mumpung sekarang masih ada di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Mari kita tingkatkan kualitas sholat kita sebagai jalan mi'raj kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu Mas Cepot ya. Ya, Ustaz. Jadi terkait Isra Mi'raj yang pertama, punya masalah apapun, salat solusinya. Rasul mengajarkan, jangan sedih, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ada tempat kita bersandar pada Allah. Sehari semalam minimal salat fardu 5 kali Mang Cepot. Pagi-pagi ada masalah, salat subuh Allah sediakan. Siang ada masalah dalam bekerja, salat duhur Allah sediakan. Sore galau lagi, ada salat asar. Sebelum tidur masih pusing juga, Allah sediakan salat isya. Jangan pernah tinggalkan Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Gitu Mas Cepot. Ya. Betul bisa. Amin. Sekarang yang kedua Mas Cepot. Terkait Ramadan. Di mana-mana sudah ada spanduk sekarang ini bunyinya marhaban ya Ramadan. Tadi lagunya sama Mang Cepot dilaguin tuh. Yang mana Pak Ustaz? Terkait menyambut bulan Ramadan. Ramadan tiba. Oh, itu. Apal nggak lagunya? Ramadan tiba, hey. Ramadan tiba, Ramadan tiba, hey. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, Cepot, apa enggak artinya marhaban itu? Apa Pak Ustaz? Marhaban itu artinya selamat datang. Di bahasa Arab nanti selamat datang itu ada dua. Ada marhaban, ada ahlan, wasahlan. Kalau bahasa Inggrisnya apa coba selamat datang? Selamat datang, Pak Ustaz. Welcome. Oh, bahasa Inggrisnya selamat datang itu welcome. Ya, tapi salianti selamat datang welcome teh Pak Ustaz.
Si horeng welcome teh kekeset ongkoh jadi Pak Ustad. Nah, welcome teh kekeset. Nya abdi lamun namuk gini baca dina kekeset teh. Welcome berarti welcome teh artina kekeset Pak Ustad. Coba hari Eh. bahasa Inggrisna pom bensin naon? Pom bensin Heeh. no smoking Pak Ustad. Kunaon mah smoking? Ya abdi lamun isi bensin aya baca no smoking berarti artinya pom bensin eta teh Pak Ustad. Kacau ta. Tidak sekolah teh begini nih. Nanti belajar bahasa Inggris ya. Iya Pak Ya. Ustad. Bahasa Arab bisa nggak bahasa Arab? Oh bisa tuh Pak Ustad. Ahlan wa sahlan, marhaban itu artinya selamat datang dari bahasa Arab itu. Oh bahasa Bisa Arab. nggak bahasa Arab? Bisa dong Pak Ustad. Contoh bahasa Arab yang gimana? Contohnya kalau mun santri mah sok tasripan unggal sore teh gini. Kalau santri suka tasrifan, Nah, nu gimana? nasoroyan surun nasron pahuwa nasirun waza kamana surun unsur latan surman surun man surun min surun atawa bahasa Arab mah mimitina teh tina al. Bahasa Arab mah awalnya dari alif lam. Iya, ciri isim itu teh. Ciri isim. Ya contohnya bahasa Arabna sapi betina. Bahasa Arabnya sapi betina. Al-Baqarah. Betul, Al-Baqarah sapi betina. Bahasa Arabna gajah. Bahasa Arabnya gajah. Al-Fil. Bil, betul. Bahasa Arabna warung anu caang. Warung anu caang. Alfamaret. Eta mah atuh ngaranna kan. Merek eta mah. Bahasa Arabna buah-buahan. Bahasa Arabnya buah-buahan. Alpukat. Itu mah namanya tuh Kang. Oke, bahasa Arab itu selamat datang, bahasa Arabnya bisa marhaban, bisa ahlan, wasahlan. Dua-duanya sama artinya selamat datang. Cuma ada perbedaan. Apa perbedaannya tahu nggak? Nah, bahasa. Kalau ahlan wasahlan, ada tamu nih datang ke rumah kita. Ahlan wasahlan. Kita bilang ahlan wasahlan, artinya selamat datang. Cuma ada penekanan yang berbeda. Kalau ahlan itu dari ahlun, dari ahli artinya keluarga. Maka kalau kita bilang ahlan wasahlan, artinya selamat datang wahai tamu yang hadir ke sini. Engkau adalah bagian ahli dari keluargaku. Jadi tamu yang datang itu sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga kita. Itu namanya ahlan wasahlan. Tapi kalau tamu yang datang kita ucapin marhaban ya fulan, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya memang selamat datang. Tapi kalau dirunut dari kata asalnya, marhaban itu seakar dari kata rohbah. Artinya lapangan yang luas. Maka kalau kita bilang marhaban wahai tamu yang datang, wahai tamu yang datang selamat datang. Aku sambut dirimu dengan kelapangan hati. Wahai Ramadan, marhaban, selamat datang wahai Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Aku sambut engkau bukan di lisan saja, tapi hatiku lapang, hatiku bahagia menyambut kedatanganmu wahai bulan suci Ramadan. Jadi kita macam apa? Oh, betul betul. Jadi marhaban ya Ramadan itu bukan hanya di lisan, bukan hanya di tulisan, tapi itu gambaran seorang mukmin bahagia sekali menyambut kedatangan bulan suci Ramadan disertai dengan kelapangan hati. Maka asal katanya marhaban, rohbun, lapangan yang luas. Betul, Mang Cepot betul. bahagia enggak dengan datangnya Ramadan? Bahagia Pak Ustad. Bahagia. Mohon bahagia pisan cepot Pak Ustad. Kenapa Mang Cepot bahagia dengan datangnya Ramadan? Iya, kan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan. Ramadan itu bulan penuh ampunan. Betul. Iya. Ampun, teboga duit. Ampun, teboga beas. Ampun, teu bisa manggung. Lain ampun-ampunan gitu. Bulan ampunan itu adalah bulan pengampunan dari setiap kesalahan kita. Ya. Mudah-mudahan Mang Cepot nanti kalau banyak kesalahan diampuni oleh Allah ya. Amin. Mang Cepot bahagia, Ustadz bahagia, sahabat-sahabat di rumah, Bapak Ibu guru kita bahagia dengan kedatangan Ramadan. Makanya kita bilang, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan disertai dengan kelapangan hati. Mang Cepot, Ya. biasanya kalau ada tamu yang datang, kita bahagia dengan kedatangan tamu itu sudah dipersiapin kan? Nah, Betul nggak? Betul Pak Ustad. Ada tamu nih udah ngontek ke kita, Kang, saya mau datang ke rumah Akang. Ketika tahu dia mau datang siang ini, maka rumah diberesin. Makanan, hidangan disediain. Udah ayah gede ayah Mang Cepot. Tuh. Kalau tamunya memang benar-benar kita nantikan dan kita lapang menerimanya. Begitupun kalau datang bulan suci Ramadan, kita bahagia bukan hanya di lisan, bukan hanya di tulisan, bukan hanya omong doang, tapi benar-benar bahagianya Ramadan kita siapin dong.
Kalau rumah kita bersihin, kalau makanan kita sediain untuk datangnya tamu, maka untuk datangnya Ramadan, pertama, sahabat-sahabat, kita persiapkan spiritualitas kita. Kita siapkan ruhiyah kita. Bahkan dari bulan Rajab kita udah siap nih menyambut Ramadan. Dari bulan Sya'ban kita udah siap menyambut Ramadan. Ada doa yang sering kita baca. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Gimana doanya macam apa? Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan kami. Fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Di Rajab kita ingin berkah penuh kebaikan, salat diperbaiki. Di Sya'ban kita ingin barokah, puasa sunnah diperbanyak. Maka ketika datang bulan Ramadan tidak kaget. Karena di Rajab kualitas sholat sudah diperbaiki, Mas Cepot. Bukan hanya sholat fardu, sholat sunat ditambah. Ketika Sya'ban, puasa-puasa sunnah juga ditambah. Sehingga ketika datang Ramadan nggak kaget, Mas Cepot. Biasanya kalau orang Rajabnya nggak persiapan, Sya'bannya nggak persiapan, datang Ramadan itu kaget. Kenapa kaget? Kaget, datang tiba-tiba siang nggak boleh makan. Datang tiba-tiba malam hari harus perbanyak sholat. Awalnya dia bahagia, tos ibadahnya naik. Tapi karena yang namanya kaget, biasanya turun lagi tuh. Hari ke-5, ke-6, ke-7, melempem lagi ibadahnya. Karena dari awal tidak dipersiapkan. Oke, jadi yang pertama, kalau datang Ramadan, bahagia itu dengan mempersiapkan spiritualitas kita. Dari Sya'ban, sholat udah diperbanyak, puasa juga. Apalagi bagi akhwat, teteh-teteh, ibu guru yang punya hutang puasa. Karena ada tamu di Ciberem ya, menstruasi ya. Boleh sekarang bayar dulu hutang-hutang itu sebelum datang bulan suci Ramadan. Tilawah diperbanyak, sedekah juga diperbanyak, Mang Cepot. Oh, iya, Ya. lamun bisa 3 artos, Bosad. Habis sedekahna, Bosad. Kalau sedekah itu kan banyak, Mang Cepot. Oh, kalau Mang banyak. Cepot gak punya uang, teteh Akang tidak punya uang untuk sedekah, senyum juga sedekah, Mang Cepot. Oh, senyum juga sedekah. Senyum juga sedekah. Oh. Tapi kade aya nu lieur. Aya jamaah di masjid, kenceleng amal lewat. Bukan masukin uang ke kenceleng, tapi kalau senyum karena kenceleng. Nah, akang nah tadi eusiahan eta kenceleng. Nah, tuh. Akan senyum sedekah, disangkana senyum karena kenceleng ya. Padahal senyummu pada wadah saudaramu itu sedekah. Mang Cepot coba senyum ke Ustad. Nah, itu sedekah. Tapi tong sorangan gelo. Oh, gitu. Jadi Mang Cepot nggak punya uang sedekah, senyum sedekah, bantu orang juga sedekah. Ya, tapi abdi teh trauma Pak Ustad sedekah teh. Trauma anak kunaon? Ya kan pernah abdi teh Pak Ustad. Kerjumatan abdi teh. Lagi Jumatan. Oh, aya kenceleng ngaliwat ka hareupeun abdi. Kenceleng lewat. Ya, abdi teh ngaluarkeun dompet Pak Ustad. Ngaluarkeun dompet. Dina dompet teh aya 100.000, 50.000 jeung 10.000 artos teh. Ngaluarkeun sabaraha? Ngaluarkeun 10.000 asupkeun kana kenceleng ku abdi teh. Lumayan. Nya teu lila teh. Di tukangan abdi pemuda noelan ka abdi teh bari ngasongkeun artos 100.000 Ustad. Oh, hebat. Hebat gitu. Ku abdi dicanak ti pemuda teh. Asupkeun kana kenceleng teh. Panasaran, ku abdi ditaros. Kangna sedekah teh seueur-seueur ting 100.000. Eta mah pemuda ngajawabna teh. Lain sedekah Mang Cepot. Eta teh bieu duit Mang Cepot murah pang nyokotkeun ku abdi. Jadi nu 100.000 teh nu Mang Cepot keneh. Atuh lapur meureunna jadi 110.000. Teu lapur Pak Ustad. Nah, Ditungguan nepikeun ka beres Jumatan ku abdi teh Pak Ustad. kencelengna ditungguan. Nya nepi ka beres Jumatan. Tungtung nama 50 ewang jeung DKM abdi teh Pak Ustad. Aya kenceleng amal dibuka deui. Baik, itu mah bukan contoh ya, sahabat-sahabat. Jadi Mang Cepot, siapin nih memasuki Ramadan. Dari Rajab, dari Sya'ban kita udah persiapan nih. Dilatih sholatnya, dilatih puasanya, dilatih tilawahnya. Dari sekarang, dilatih sedekahnya. Bahkan di sekolah ada target program bulan Ramadan harus ngapain. Harus direncanakan. Kalau mau tamat 1 hari 1 juz. Atau tadi kata Bapak Kepala Sekolah, 1 minggu 1 juz, nggak apa-apa. Mau 1 bulan 1 juz juga nggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Amal terbaik itu bukan banyak, tiba-tiba nggak ada. Bukan. Tapi amal terbaik itu adalah
dawamnya, istiqomahnya. Gitu Mas Cepot. No. Nete taraje, nincak Waduh. hambalan. Nung tiklari mapai bukti nyukruk Nah. walungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta Mau. cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Ya. Ya. Tai cak-cak tina huntu laun-launnya lepok Ustaz. Jadi sedikit-sedikit tapi istiqomah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang punya program 1 minggu 1 juz bagus diistiqomahkan. Keluar dari sini juga sama terbawa tilawah Qur'annya. Mudah-mudahan pahalanya juga nyampe ke guru-guru kita terus mengalir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Nah, Alamin. jadi Mas Cepot, bahagia datang Ramadan. Bahagia, Siapkan Ustaz. kita ibadahnya dari sekarang ya. Yang kedua disiapkan materialnya. Untuk sahur, untuk buka, untuk zakat kan harus ada materinya. Dipersiapkan dari sekarang. Betul. Kemudian persiapan ilmunya. Tadi kata Bapak Kepala Sekolah betul. Ya, mau sholat, mau apa, kudu pakai ilmu. Sandaran Nah. ilmunya jelas. Sandar keilmuannya jelas. Puasa ada fikih puasa. Coba kalau sekarang puasa nggak pakai ilmu Mas Cepot. Ada orang Ya. hanya baca Quran saja. Ya. Nggak jelasin para ulama, nggak jelasin guru-guru kita. Ada yang ngaco tuh nyafsirinnya. Gimana Ustaz? Di ayat Quran ada ayat begini bunyinya. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ada orang yang di bulan Ramadan boleh tidak puasa. Siapa? Di ayat itu dijelaskan ada 2. 1 yang sakit, 2 yang sedang perjalanan jauh, Mas Cepot. No. Yang sabar perjalanan. 1 yang sakit boleh buka. Yang kedua yang sedang di perjalanan juga boleh buka. Ini tiba-tiba teman kita hanya baca Quran, nggak Ya. baca fikih dari para ulamanya. Apa yang terjadi Mas Cepot? Gimana Ustaz? Dia tiba-tiba lagi ngobrol sama kita, jul celebok teh makan. Dah. Kang, kenapa kamu makan? Kan lagi bulan Ramadan. Kan aku lagi sakit. Emang sakit apa? Ada ratul. Oh. Jadi disangkana aratil menang buka gitu. Sakit apa? Cuma sakit biasa mah nggak usah buka tuh. Ada orang tiba-tiba berjalan ya. Berjalannya hanya 5 kilometer saja. Dia naik angkot. Di tengah-tengah naik angkot tiba-tiba leguk udah haus. Kang, kenapa kan bulan Ramadan? Kenapa minum? Kan aku lagi safar, lagi perjalanan katanya. Disangkanya jalan ke hareup boleh buka kemudian kan gitu. Jadi ini perlu penjelasan. Maka penting persiapan keilmuan di bulan Ramadan. Nanti tanyakan sama guru-guru kita, sama kiai kita, sama guru PAI kita di sekolah seperti apa fikih Ramadan yang harus dipersiapkan di bulan Sya'ban ini untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang berbahagia, Mas Cepot. Iya, Ustaz. Terakhir dari Ustadz, kalau tadi sudah bahagia menyambut Ramadan dengan berbagai persiapannya ya. Ya. Persiapan spiritual dari bulan Raja, persiapan material, termasuk persiapan keilmuan, termasuk target amaliyah Ramadan kita persiapkan. Yang selanjutnya, kalau sudah masuk nanti bulan Ramadan, Ustadz ngajak, mari kita sama-sama jaga kualitas puasa kita. Nah. Imam Ghazali menyebutkan ada 3 tingkatan orang berpuasa. Nah, kita harus masuk ke yang ketiga ini nih. Yang pertama ada puasa am, puasa orang pada umumnya. Hanya menahan haus, lapar, dahaga. Mas Cepot, contoh nih. Sini ya. Nah, contoh nih. Ini. Ini. Oke. Oh. Ini air kopi ini halal atau tidak? Halal, Ustaz. Halal. Iya. Sekarang siang kita bisa minum, boleh nggak sekarang? Boleh dong, Oh, boleh, ini Ustaz. halal. Tiba-tiba datang Ramadan, minum ini jadi nggak boleh. Lihat, umat Islam yang tadinya halal, tiba-tiba Allah haramkan, dia akan taat. Ini teh boleh, ini minum. Sekarang nih, Ustaz mau minum. Boleh. Tapi datang Ramadan, minum siang hari, nggak boleh. Dia tahan. Kenapa dia tahan tidak mau minum, padahal ini halal? Sebab Allah melarang. Imsak, tahan. Sesuatu yang halal, kemudian Allah larang, dia sanggup menahannya. Diajarkan di puasa, apalagi yang jelas-jelas haram, Mang Cepot. Orang beriman mah nggak mungkin makan, nggak mungkin minum yang haram-haram. Contoh minuman keras. Betul, Ustaz. Apal minuman keras? Apal abdi mah tuh, Ustaz. Naon? Es batu. Bukan. Minuman keras teh minuman yang memabukkan. Itu mah kan udah jelas-jelas haram, Mang Cepot ya. Udah jelas-jelas haram minuman keras mah. Pasti dijauhi. Yang halal saja disuruh dijauhi bisa, apalagi yang haram. Tuh, Tahu minuman betul. keras nggak? Gimana, Ustaz? AO, vodka, Mensen, KTI, bir, arak, whisky, brandy, champagne, blond, topi miring, topi dengdek, arak betot, gitu. Komik ya, banyak Waduh, itu. Bahaya. Pokoknya sejenis minuman keras nggak boleh. Ada lagu dari Roma Irama, kan tahu nggak? Yang gimana, Ustaz? Minuman keras. Amicon. Bukan Mijon itu. Mijon mah minuman penyegar itu. Gimana, Jok? Miras. Miras. Oh.
Minuman keras, Miras. apapun Hey. namamu. Asik. Tak akan ku mabuk lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Setetes. Dan narkotika, Aneng. Papula. bukan neng. Naon jawabna? Dan narkotika, tika. Nya tika teh tetangga abdi Pak Ustad. Di malah tingkat tetangga Akang atau tingkat narkotika. Akang, Ya. sahabat-sahabat, yang halal saja sudah bisa kita tahan. Ini puasa umum, nahan haus, nahan lapar, nahan dahaga. Padahal ini tadinya halal, tapi Allah larang. Kita akan taat. Apalagi umat Islam akan terjaga benar-benar dari perkara-perkara yang Allah haramkan dari bentuk makanan dan minuman. Tapi bukan hanya nahan haus, nahan lapar, nahan dahaga. Ada puasa yang lebih hebat dari itu. Apa? Tambah nanti. Haus ditahan, lapar ditahan, dahaga dia tahan. Yang kedua, puasa khos adalah menahan panca indera. Sahabat-sahabat titip, lisan kita dijaga ketika puasa. Jangan sampai perut puasa, tapi lisan masih gibah ngomongin orang. Baik gibah di lisan ini langsung, ataupun gibah di sosmidah, Mang Cepot. Sosmednya Pak Ustad. Naon di Sunda mah aya gini Pak Ustad. Naon? Ulah sad tinggal lieunana lamun lain tinggal lieunana. Ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana. Betul, jangan saucap-ucapna lamun lain ucapkeunana. Dah. Eta ge puasa sama. Tahan Pak Ustad. lisan kita ya. Lisan kita dari fitnah, dari bohong, dari ngomongin orang, ya gibah teh tadi. Kadang-kadang kalau yang namanya gibah mah nggak kerasa Mas Cepot. Betul. Gaul Pak Ustad. dengan teman kita padahal lagi puasa. Nah, Tahu nggak teman kita teh itu tuh yang tinggi langsing itu tuh. iya. Yang gendut-gendut tuh kayak ban radial. Jangan Boleh, hati-hati. Pak Ustad. Kadang-kadang kalau pada kejelekan orang mah kita tahu, tapi kejelekan diri kadang kita nggak tahu Mas Cepot. Nah, Mengapa kau suka membukakan air sesama? Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Terlaluan. saya masih ting-ting dijamin masih ting-ting Bujuk. sama sekali belum berpengalaman. Asik. Saya masih ting-ting dijamin masih ting-ting sama Aduh. sekali belum berpengalaman. Aduh, batur lagu gibah dari ya karena ting-ting. Mohon maaf, sahabat-sahabat, mungkin Mang Cepot selama ini sering ngelihat TikTok ya. Pak Ustad. Apa? Lain di kotok Pak Ustad. Bukan TikTok, Iya. apa? Timunding. TikTok, Akang. Nah, itu kau udah tahu. Tahu aplikasinya Ini Mang teh. Cepot juga tahu TikTok. Oh, apa bisa Nabi Pak Ustad. Tahu TikTok? Oh ya nukitnya gini. Gimana le kok neng manis buat jatuh cinta terngiang-ngiangin. Aku jadi gimana gitu ya neng. Cepot udah gede suka sama neng. Ya, Mang Cepot. Jangan TikTokan terus ya. Jangan Nanti ya mah di Pak Ustad. Ramadan, lisan kita berhenti kalau banyak ngomongin orang. Kemudian nanti berhenti kalau banyak lihat yang tidak bermanfaat ya. TikTok kan kalau yang bermanfaat boleh. Oh, Buat boleh. konten kalau yang bermanfaat boleh. Terus mata kita pun ditutup mata kita. Dari apa ditutupnya? Dari pandangan syahwat duniawi. Tutup, tahan. Mang Cepot, Ya. aya nu geulis, tutup mata kita. Oh, abi kayak gitu Pak Ustad. Naon? Lamun ningali BMW teh, oh hawana teh sok Ningali perempuan BMW, nya naon BMW? Baheno montok, wow keren. Kalau Akang lihat perempuan cantik, tolong tundukkan pandangan kita, hormati dia sebagai perempuan makhluk yang mulia, Mang Cepot ya. Betul. Nah Pak sekarang lagi bulan puasa, coba Mang Cepot tahan semuanya, tahan pandangan, tahan lisan, tahan pendengaran, ya. Ustad. Jadi Tahan bukan, napas. jangan tahan napas sama mati ya tuh. Ya. Bilang kalau ada orang yang mau deketin kita, Dirmantan, maafkan aku yang dulu. Asyik. Jangan lihat aku di masa lalu. Sekarang aku sudah tak di sana lagi.
Dulu aku edan, sekarang aku bisa azan. Dulu aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Dulu aku ahli maksiat, sekarang mah aku sudah taat. Dulu kalau ada perempuan memikat, ku bawa dia ke Alfamart, ku berikan dia coklat. Tapi sekarang ada akhwat memikat, ku beri dia coklat, punten, ku bawa ke jalan syariat, ku beri dia seperangkat alat sholat. Jadi sekarang cepotnya masuk Ramadan udah apa ya? Udah syariah lah ya. Syariah sekarang Pak Ustaz. Jadi Mang Cepot sudah tutup mata kita, tahan ya pandangan mata, tahan lisan kita, tahan telinga kita dari konten-konten yang negatif. Bahkan ada yang jauh lebih hebat Mang Cepot. Apa Pak Ustaz? Dari menahan makan, menahan minum, haus, lapar, dahaga, menahan panca indera, mari tingkatkan yang ketiga, sahabat-sahabat, tingkatkan kualitas kita itu adalah kualitas puasa yang khawasil khawas, khusus, yang sangat khusus, yang istimewa. Seperti apa puasa istimewa? Panca indera ditahan, makan minum ditahan, juga hati dan pikiran kita ditahan. Sebab biasanya kalau ada orang yang berbuat maksiat, itu kenapa orang berbuat maksiat? Berawal dari lintasan pikiran, lintasan hati yang ingin maksiat, kemudian diikuti. Jadi kalau Mang Cepot melintas dalam pikiran kita ingin maksiat, ingin ketemuan sama si dia, ingin video callan sama si dia, itu terlintas, baru terlintas saja sudah di-cut. Astagfirullah. Nah, itu puasa pikiran. Puasa hati. Pokoknya kalau ada yang melintas, mau ngomongin orang, baru terlintas saja di pikiran mau ngomongin orang, sudah di-cut. Astagfirullahaladzim. Baru terlintas dalam hati, ingin joget-joget TikTok kan. Astagfirullahaladzim. Kalau yang mengubah aurat ya, Mang Cepot. Oke. Kita istighfar. Baru terlintas di pikiran, ditahan. Baru terlintas hati-hati yang kotor, sudah di-cut. Maka puasa tingkat ketiga ini adalah bagaimana menjaga hati supaya tidak lalai dari Allah, supaya tetap taat, supaya tidak melintas dalam hati dan pikiran perkara-perkara maksiat. Ada lagu dari Agim, judulnya Jaga Hati, apa enggak? Oh iya tahu. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan. Mirasukan kabaya, ngambihan cahayana. Nang nosan sederhana, mojang priangan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, ai gok jungungu. Ya, jaga hati jadi gok cungong. Jaga hati, jaga pikiran kita. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat, puasa tingkat ketiga ini adalah puasa yang ada di dalam diri kita, yang ada di kedalaman diri kita. Kalau tadi yang kedua adalah puasa dari panca indera kita. Tangan gak menyentuh apa yang dilarang Allah, kaki tidak melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah, lisan tidak ngomong dengan yang jelek-jelek, pandangan mata juga tertutup dari kemaksiatan, telinga juga ditutup dari sesuatu yang bisa melalaikan. Yang lebih jauh dari itu adalah jaga lintasan pikiran kita, jaga hati kita dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mau melintas kemaksiatan, kita tangkis, astagfirullah. Mau melintas kemaksiatan, tangkis, astagfirullah. Gitu Mas Cepot ya. Nah itu jaga kualitas puasa kita. Semoga sahabat-sahabat nanti kualitas puasa di tahun ini benar-benar mengantarkan kita menjadi muttaqin, pribadi yang bertakwa. Kalau Ramadan ini kita tidak jadi orang bertakwa, tidak jadi muttaqin, mau butuh berapa Ramadan lagi untuk kita jadi orang-orang yang bertakwa. Kalau di Ramadan ini kita tidak ningkat kualitas ketakwaan kita, tidak ningkat kualitas ibadah kita, tidak digugurkan oleh Allah dosa-dosa kita, rugi kita, butuh berapa Ramadan lagi untuk membersihkan diri ini dari segala dosa. Mumpung Ramadan sebentar lagi tiba, kita berdoa, balighna Ramadan, mudah-mudahan usia kita sampai ke bulan suci Ramadan, dan kalau sudah sampai di Ramadan, titip sahabat-sahabat, jangan pernah disia-siakan setiap waktu di Ramadan. Banyak kebaikan yang Allah sediakan. Mudah-mudahan Mang Cepot sehat, Amin. Ustaz sehat, Bapak Ibu sehat, Amin. kita semuanya diberikan kesehatan, terhindar dari penyakit, wabil khusus dari COVID-19, sehingga kita bisa bertatap muka lagi di sekolah yang kita cintai. Amin. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Intinya yang pertama tentang Isra Mi'raj, kita mengajak
mari kita sama-sama sandarkan hati kita hanya kepada Allah. Punya masalah apapun, jangan pernah banyak curhat sama makhluk, apalagi sama sosial media ya, Betul, ke WA, ke Facebook ya, yang itu bisa diketahui oleh orang lain. Cukup sandaran hati kita pada Allah. Boleh curhat sama makhluk, boleh, kalau kita sudah terlebih dahulu curhatnya sama Allah. Yang kedua, terkait Ramadan, marhaban ya Ramadan adalah sebuah ungkapan kebahagiaan dan kelapangan hati kita menyambut tamu yang agung. Kita persiapkan dari Rajab, spiritual kita sudah disiapkan, ibadah terus dikeryah di Rajab. Kemudian material sudah disiapkan untuk sahur, buka, sedekah, zakat. Keilmuan fikih Ramadan juga dibuka-buka lagi sebelum datang bulan Ramadan. Yang pada akhirnya, kalau Ramadan sudah tiba, mari kita tingkatkan kualitas puasa kita. Pertama, puasa am, haus, lapar, dahaga, kita tahan. Perkara yang halal saja Allah larang, kita sudah taat. Apalagi yang sudah benar-benar haram ya, pasti dijauhi. Yang kedua, tambah lagi, bukan hanya menahan haus, lapar, dan dahaga, tapi tahan juga panca indera kita. Mata ditahan, lisan ditahan, telinga ditahan, kaki langkahan kakinya ditahan. Dan yang terakhir, tahan hati kita, tahan pikiran kita dari lintasan pikiran-pikiran yang negatif ya. Omes lah, otak mesum ditahan, pikiran negatif, hati negatif juga ditahan. Mari kita sama-sama perbaiki diri, berbuat yang terbaik, sibukkan dengan aktivitas-aktivitas taat selama bulan Ramadan, dan tentu lebih meningkat lagi setelah Ramadan selesai. Mudah-mudahan sehat panjang umur semua. Mas Jepot, terima kasih ya kepada Bapak Cucu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala, Wakil Kepala, Bapak Ibu Guru, sahabat-sahabat di rumah, sehat-sehat selalu. Bisi ayah pantun buat SMKN 1 Cibinong, Mas Jepot. Ada dong, Bos. Ada. Gimana Iya. pantunnya? Ikan hiu makan kedong-dong. Ikan hiu makan kedong-dong. I love you SMKN 1 Cibinong. I love you SMKN 1 Cibinong. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti tatap muka ya dengan Dawai di Bogor. Amin. Mangga Mas Epon. Mangga TTMC saya serahkan kembali acaranya ke pihak sekolah. Assalamualaikum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa amalan sholihan wa'dah. Allahumma ahdina fi hayatil ulama wa ahdina fi mawdhu'ada wa asyurna yawma qiyamah jumratil awliya wa nabil al-jannata al-awliya alaihi salatu wa salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian acara demi acara telah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala yang terjadi, baik teknis maupun non teknis. Kami ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.